Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh air rupas kita cintai Pak Camat ya. Ya Allah, tapi Pak Camat nih sampai jam sakmene. Alhamdulillah. Sampai jam segini Pak Camat masih hadir. Luar biasa. Kesetiaan menemani warga dan masyarakat luar biasa. Camat teladan. Saya dongakno kapan-kapan jadi bupati. Pak Kapolsek, nah bentuknya Kapolsek. Kapolsek Muara Air Rupas Marau. Pak Lurah ada uang triliun yang kita DPR. Ini beliau mewakili Pak Bupati. Masya Allah, isi komplit ini. Ini yang di kiai ini. Oh, kiainya pulang. Oh, itu pulang. Yang berbahagia semuanya yang hadir yang saya hormati. Alhamdulillah. Asik. Kalau kiai ini lagi. Ustadz yang gini-gini. Sini. Oh niki. Para hadirin, para rawuh yang berbahagia. Jadi kalau dilihat dari ubo rampenya ini ada jeruk dihias, ada tumpeng, ada makanan banyak. Ini adalah khas peringatan Maulid Nabi. Khas peringatan Maulid Nabi itu ada tumpengnya, ada sayur, ada makanan yang banyak. Cuman karena mungkin sudah terlalu malam jadi udah habis makanan. Nah, Maulid Nabi itu tidak jauh-jauh dari hal yang seperti ini. Maulid Nabi di Banjarmasin itu juga makanannya banyak. Di Sumatera juga makanannya banyak. Di Sulawesi juga sama kalau maulidan kayak begini. Tapi yang paling ramai tetap di Jogja. Mulutan kalau di Jogja itu tumpengnya segede joglo itu. Karena ada dandang 1000. Dandang tahu? Oh, masak itu 1000. Satu dandang itu kira-kira 2 kilo beras. Berarti ada sekitar 2000 kilo, 2 ton beras dimasak. Sampai bisa bayangkan tadi tumpeng gede nih sak piro. Makanya Jogja itu kalau mulutan tumpengnya gede nih sak setengah joglo itu. Dipikul orang 100. Terus dihias sayur-sayur itu dihias. Tempelkan di tumpeng ini. Pucuknya ada telur warna merah picet, jumlahnya 5. Nanti dibacakan Quran, bacakan sholawat, terus lari rebutan tumpeng itu.
Ada yang kakinya masuk tumpeng, ada yang naik, udah pokoknya. Habis itu dibawa pulang ke rumah masing-masing. Nah yang punya anak nggak laku nikah, kasih makan tumpengnya itu. Ya nggak punya anak nggak nikah, kasih tumpengnya. Punya sawah banyak tikus, ya dikasih makanan yang tadi direbut dari tumpeng. Punya suami kok udah lemes gitu, dilungkeri kacang panjang. Ya itu di sana. Terus yang jadi rebutan adalah telur yang jumlahnya 5 yang di atas itu untuk jimat. Makanya banyak sekali orang yang menuduh itu mulutan mubadzir, mulutan musyrik, mulutan bid'ah. Ada yang bilang begitu. Tapi tetap aja tidak pernah berubah, begitu terus. Nah, mulutan yang rame itu di luar negeri juga rame. Turki itu kalau mulutan habis maghrib, habis subuh baca maulid sampai jam 12 malam. Di Istanbul, Turki sana. Habis itu keluar ke jalan-jalan, masyarakat menyediakan makanan. Bebas makan apa saja di situ. Bahkan orang Turki itu kalau mulutan bukan cuma menyediakan makanan, ada kulkas gratis, ada di pinggir-pinggir jalan itu ada yang menyediakan motor gratis, kulkas gratis, AC gratis, mainan anak-anak gratis. Di Iran, di Irak juga kalau mulutan begini modelnya makan. Nah, yang paling seru itu kalau di Chetnya. Chetnya itu negara bagian Uni Soviet dulunya. Itu kalau mulutan itu rajanya atau presidennya yang namanya Ramadan Kadyrov itu keluar bawa gelas. Semua orang kalau lihat gelas itu histeris, nangis. Karena gelas itu pernah dipakai minum oleh Rasulullah waktu masih hidup. Terus diarak keliling kota, di belakangnya pakai jeep, pakai mobil-mobil besar, dan di belakang itu ada yang pakai motor, nggak ada knalpotnya. Jadi persis kampanye gitu. Nanti pulang sampai di alun-alun negara makan, mau makan rawon semua. Dulu di Mekah juga begitu, tumplek-plek di makamnya, di tempat lahirnya Rasul. Yang di Madinah tumplek-plek di makamnya Rasul itu, tapi terus dilarang karena mengingat terbunuhnya cucu Rasulullah yang namanya Sayyidina Husain, mengingat dibunuh oleh Yazid, mengingat Yazid itu ibunya dari kampung Najd, yang kebetulan Najd itu juga kampungnya raja waktu itu Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Saud. Itu makanya daripada nanti bahas kampung Najd, bahas politik, maka terus dilarang. Nah itu makanya pelarangan di Mekah Madinah karena pelarangan politik. Tapi di seluruh negara masih, Malaysia kalau mulutan ya makanan banyak, Brunei kalau mulutan ya makanan banyak. Makanya kalau di tempat saya sendiri kalau mulutan itu ada durian sak truk. Terus ada ingkung ayam itu ratusan. Yang ayam saya potong itu rata-rata harganya di atas 20 juta. Ada yang 100 juta, ada 300 juta. Tak potong untuk ingkung kayak gitu itu ayam. Malu saya sama Rasulullah, masa mulutan pitik pincang enggak enak. Nih, makanya tak potong. Kambing berapa ekor. Nah, kalau di tempat saya mulutannya nggak pakai pengajian. Baca maulid dari sore sampai tengah malam, habis itu makan. Nggak pakai pengajian, nggak pakai pidato. Nah, mulutan yang asli itu yang seperti itu, yang makan kayak begini, mulutan yang asli. Kalau yang pidato ini kan mulutan generasi kedua, mulutan model anyar. Model Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi ketika persiapan perang di Antokia sekitar tahun 1100-1200 baru ada mulutan pidato. Kalau mulutan yang asli ya makan begini.
Makanya besok lagi kalau mulutan, siapkan makanan yang banyak. Jangan ini kesedikitan ini. Mestinya bikin tumpeng yang besar, makanan yang enak-enak. Nah itu mulutan yang asli. Nah nyontoh dari siapa mulutan yang begitu, yang makan ini? Dari sahabat. Jadi Rasulullah itu kalau hormat maulidnya, itu kan puasa di hari Senin. Rasul itu puasa. Ya puasa nggak? Puasa kayak kita ini puasa. Nah ketika Rasulullah puasa, sahabat nanya, puasa apa ya Rasul? Aku hormat lahirku, bersyukur dilahirkan maka aku puasa. Nah setiap sahabat tahu Rasulullah puasa, sahabat itu pulang menuju kemana? Menuju ke dapurnya masing-masing, cari istri. Dek, ada masakan apa? Rasulullah puasa, nanti masaklah yang enak-enak untuk persiapan buka puasanya Rasul. Akhirnya semua mempersiapkan buka puasanya Rasul. Masak, banyak semua masak. Setelah itu sore-sore diantarkan ke tempat Rasulullah. Sahabat juga tahu nggak akan kemakan semua. Tapi sahabat itu ngantriin makanan di hadapan Rasulullah, semua dibawain. Ya Rasul, ini ya Rasul, istriku tadi masak gulai ya Rasul. Oh ini apa? Usaha istri saya masak sate ya Rasul. Ini apa? Masak pentol ya Rasul. Ini masak apa? Bakso ya Rasul. Ibaratnya begitu, makanan banyak. Nah, sahabat juga nggak berharap dimakan semua sama Rasulullah. Tapi yang diharapkan sahabat itu cuma satu. Apa? Minimal diicipi sama Rasulullah, paling tidak mendapatkan doa ketika Rasulullah makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nah begitu Rasulullah sudah Allahumma barik lana, itu yang diharapkan sama sahabat. Karena apa? Begitu Rasul berdoa Allahumma barik lana, status makanan yang dibawa oleh para sahabat ini berubah menjadi makanan barokah karena sudah didoakan Allahumma barik, maka berubah menjadi makanan barokah. Nah yang diharapkan adalah ketika makanan barokah itu dimakan jadi daging barokah. Lah daging barokah itu nggak akan dibakar oleh api neraka. Makanya para sahabat paling senang tabarruk makanan supaya di dalam dirinya ada daging yang berasal dari makanan barokah. Lah makanan barokah itu tidak dibakar oleh neraka. Makanya barik lana itu temannya waqina adzabannar. Akhirnya nanti Rasul makan, setelah makan Rasul, para sahabat ikut makan juga, gantian, punyamu apa aku minta, punyamu apa aku minta, gantian. Nah nanti ketika selesai makan, sisa tabarruk makanan ini dibawa pulang. Karena makanannya barokah, maka ketika dibawa pulang namanya berkat. Lah orang sekarang nanya, loh apa bisa makanan kok nyimpen barokah? Ya bisa, jangankan makanan, suara aja, kaset aja bisa nyimpen suara. Harddisk bisa nyimpen gambar, nyimpen data. Makanya sampean jangan hati-hati. Apa sampean harus hati-hati terhadap makanan. Air didoakan, partikelnya berubah. Sekarang teknologi modern sudah bisa membuktikan dengan hal yang paling sederhana, air yang didoakan berubah, makanan yang didoakan itu partikelnya berubah. Nah itu makanya orang dulu kalau butuh apa-apa pasti menyiapkan makanan. Cinta kok ditolak, itu dulu menyiapkan makanan. Kasih air, doakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kasihkan makan, I love you. Atau juga sebaliknya, calon lurah itu nggak berani makan kalau nggak kenal dari mana makanan itu. Khawatir makanan yang dimakan ini isi doa, isinya linggis. Begitu dimakan medengkreng gini namanya santet.
Nah itu loh, makanya dalam setiap acara maulid dari zaman dulu semua orang melakukan tabarruk makanan. Makanya dalam setiap acara nenek moyang kita pasti menghadirkan makanan. Untuk apa? Untuk tabarruk agar dapat Allahumma barik lana. Nah itu, makanya besok lagi kalau ada maulid ini siapkan makanan yang banyak. Siapkan makanan yang banyak, jangan sedikit. Bila perlu bikin sendiri. Panitia di sini cuma menyiapkan tempat aja lah, sampai bikin yang enak-enak, taruh di situ kita barokkan. Kalau nggak mau dimakan orang ya dikekepi sendiri, taruh di bawah sarungnya gitu. Begitu selesai tabarruk dimakan sendiri. Tapi kalau ikhlas dimakan orang ya taruh di depan semua orang biar nanti orang lain ikut merasakan nikmatnya tabarruk makanan yang kita buat. Nah sekarang orang tidak paham. Bahkan ada yang bilang musyrik, ada yang bilang bid'ah. Makanya terhadap berkat itu orang-orang sekarang kadang tidak paham. Makanya terus mulai hilang. Mulutan karek pidato netok berkate hilang. Ataupun kadang kalau karena kita nggak paham, bikin makanan barokah berkat, masaknya nggak enak, nasinya kering, tahunya tipis gitu, tempenya rada mambu, mie keriting gitu. Akhirnya selesai tabarruk dimakan ya nggak enak, wong pancen buatnya nggak enak. Akhirnya dibawa pulang pakak nopi, di akhirnya piti sing barokah. Itu makanya kalau sampean ini punya sesuatu, siapkan makanan aja. Anak diajari kontek kapur sekilo gak nyantol belas gak nyantol, ya wis siapno panganan, didongakno ya Fatahu ya Alim, air atau diminumkan. Punya anak, pakannya udah tambah sehat kayak wong cacingan tambah melungker, ya sudah. Ambil air atau makanan, bacakan ya Hayyu ya Qayyum, kasihkan. Gitu ya, anak kok suka kelahi ya sudah bacakan ya Allah ya Latif, minumkan. Punya suami kok mau kawin lagi ya ambil air. Ibu-ibu bacakan doa ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya. Terus di idoni cuk ombekno. Loh begitu. Nah ini orang udah mulai lupa. Makanya kita punya kekuatan seperti ini karena hampir semua orang pernah merasakan makanan barokah. Makanya besok lagi kalau dengar maulid itu sampai pagi langsung ke pasar menyiapkan masakan yang enak-enak. Begitu acara maulid terjadi malamnya ditabarrukkan di hadapan jamaah. Bah, insya Allah nanti kemudian kita ketitipan makanan barokah. Lah makanan barokah inilah yang tidak dimakan oleh api neraka. Lah melakno sesuk nek mulutan ini wis bener. Ada gitu tapi kurang banyak itu. Ono apa jeruk itu ya. Ya enggak apa-apa udah bagus kayak begini, cuman kalau bisa besok panitia itu nyiapkan gedebok pisang aja satu taruh di tengah itu. Sampean dari rumah bawa lidi sama uang. Terus uangnya dijadikan bendera, tancapkan di pohon itu biar nanti yang kecil-kecil itu ikut ngambil balon. Akhirnya yang kecil-kecil itu sama mulutan seneng. Nah kalau sudah seneng mulutan nggak perlu diajarkan mahabbah, pasti cinta kepada maulid Nabi, pasti cinta kepada nabinya. Loh itu kan cara yang harus dipakai dan digunakan agar apa? Agar cinta itu tumbuh. Nah, itulah. Maka besok tahun depan ini Zed ya agendakan ada meja yang lebih besar lagi di sini untuk apa ibu-ibu biar bisa tabarruk makanan di sini. Nah itu makanya doanya makan itu Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar.
Nah itulah daging kalau barokah hilangnya susah. Makanya iblis itu paling stres kalau orang punya daging barokah, ngilanginya susah. Kalau ngilangi mulut yang berzikir itu gampang hilangnya. Habis zikir terus kemudian keluar di tengah jalan ketemu perempuan naik motor jengking, mulut kita bilang wow hilang. Nah itu kecerdasan nenek moyang kita mencontoh para sahabat. Makanya dalam setiap acara pasti ada tabarruk, pasti ada namanya berkat. Nah itu mulutan yang asli, mulutan yang awal, yang ada itu seperti itu. Kalau mulutan pidato ini kan mulutannya Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi untuk membangkitkan semangat kaum muslimin persiapan perang di Antokia. Nah itu baru kemudian biar kaum muslimin semangat, diadakan pembacaan sejarah Rasul, diadakan pembacaan Maulid Nabi melalui propaganda dan melalui pidato. Nah kalau bisa ya digabung mulutan makan sama mulutan pidato, tapi jangan lupa baca maulidnya dari awal sampai akhir. Nah itu yang penting gitu loh. Makanya ini kita mesti jaga. Nah akhirnya kemudian kalau itu dilakukan, makanannya banyak, supir-supir yang di jalan itu juga bisa kebagian. Seluruh warga masyarakat yang nggak ikut kebagian. Siapa tahu ketika makan makanan barokah, kemudian setelah itu pelan-pelan menjadi orang baik karena di dalam dirinya ada titipan barokah. Nah itu maka besok tolong kalau bikin berkat yang banyak, yang enak pergi ke Indomaret itu beli coklat, taruh di situ biar anak-anak kecil merasakan coklat barokah, taruh larutan penyegar, taruh apa saja, sprite apa, taruh di situ. Jadi maka mulutannya nanti rame. Nah kalau mulutannya rame, makanan barokahnya banyak, fa insya Allah yang ketitipan makanan barokah juga banyak. Nah itu salah satu menjaga agar manusia menjadi baik, agar manusia menjadi orang-orang yang hidupnya penuh barokah. Nah itu jangan dilupakan. Nah makanya akhirnya apapun dilakukan agar keberkahan itu ada. Nah karena di Indonesia itu saking banyaknya acara, maka hampir setiap acara pasti ada tabarruk. Dan acara itu terkait Rasul, pasti ada tabarruk. Ini sebelum mulutan kemarin 1 bulan penuh peringatan Hijriyah, sholawatan, yop mangan, ada berkatnya. Besok ini sebentar lagi setelah Maulid ada Isra Mi'raj Jepang terus gitu, selalu bertabarruk. Habis itu Sya'ban, habis itu nuzulul Quran, habis itu selalu begitu. Makanya orang Indonesia itu dengan cara seperti ini selalu ketitipan anasir barokah. Nah setiap kumpul dalam tabarruk pasti menghasilkan perkumpulan seperti ini, acara seperti ini. Maka kalau acara seperti ini diadakan, orang akan selalu punya cara untuk membangun kerukunan. Nah kalau sudah rukun seperti ini, semuanya terlibat. Keindahan perkumpulannya ada, terus kemudian kewajiban mencari ilmu terlaksana karena ada pengajian. Kemudian berzikir juga terjadi karena pasti disebut kalimah thayyibah. Perintah kaum muslimin disuruh baca sholawat juga pasti terjadi karena pasti ada sholawat. Terus kemudian orang diperintah untuk mendoakan orang yang sudah meninggal pasti terjadi karena pasti ada mendoakan orang tua. Jadi ini kan acara paket komplit sebenarnya. Seluruh perintah Allah terjadi.
persatuan terjadi, ngaji terjadi, jadi perintah zikir terjadi, jadi orang jangan medit terjadi, terus hiduplah yang ramai gotong royong bersama-sama terjadi bareng-bareng, terus jangan menghalangi makanannya orang miskin, wala yakhudhu ala ta'amil miskin. Akhirnya dengan pengajian orang-orang yang orang-orang yang tidak ngaji bisa jualan, akhirnya orang bisa jual tahu, jual bakso, jual pentol. Itu terjadi bahwa kemudian pengajian ini membuka rezekinya orang-orang jualan. Lu kan komplit ini sebenarnya. Kalau itu terjadi maka manusianya rukun, roda ekonomi berputar, ngaji berjalan, maka perdamaian akan terjadi. Nah inilah. Makanya akhirnya kemudian kita bisa merasakan punya bangsa. Ada dua hal yang kerukunan kita paling terbaik di dunia. Hanya Indonesia bangsa yang bisa seperti kita ini. Apa? Arab satu bangsa pecah jadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara, Cina satu bangsa pecah jadi puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan, Republik Indonesia. Ini prestasi yang tidak semua orang bisa, makanya harus dijaga. Nah, cara menjaganya ya seperti ini agar tetap rukun. Kalau sudah pengajian ini kan rukun semua. Rukun juga dengan bakul bakso, rukun dengan bakul pentol, rukun dengan siapa saja. Kalau setiap hari dijaga seperti ini, orang diajak ngaji, tidak diprovokasi, orang diajak cinta pada nabinya, orang-orang miskin juga bisa merasakan nikmatnya pengajian. Orang jualannya laku, yang punya sound system soundnya laku, yang punya tenda-tendanya laku, yang punya syutingnya laku, semua kan enak. Loh, inilah cara merawat kebersamaan bangsa. Makanya dengan cara seperti ini akhirnya dunia juga kaget. Kok bisa? Kok bisa setelah Rasulullah itu meninggal, Islam bergerak ke Eropa dipimpin Panglima Perang Tariq bin Ziyad. Islam bergerak ke Afrika dipimpin sahabat Bilal, sahabat Salman. Islam bergerak ke Cina dipimpin sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Islam bergerak ke Rusia. Tapi semua pergerakan itu berhenti. Yang ke Eropa berhenti, bahkan masjid menjadi gereja. Yang ke Afrika macet, yang ke Cina macet, yang ke Rusia macet. Tapi kenapa yang bergerak ke Indonesia berubah, tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia? Orang hafal Quran paling banyak Indonesia, orang sholat paling banyak Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, orang ngaji paling banyak, bahkan orang pergi haji paling banyak dari Indonesia. Nah ini kan kita tapi jangan dikira. Makanya sampean jangan kemudian jadi orang yang minderan, gitu loh. Tapi kenapa kemudian Indonesia yang kaum musliminnya paling banyak kok tetap rukun dengan yang lain? Ini kan pertanyaan mendasar. Kenapa? Karena orang Islam di Indonesia menggunakan cara hidup yang diajarkan oleh Rasulullah. Cara hidup itu bahkan menjadi landasan negara. Cara hidup apa? Cara hidup berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Dalam bahasa Rasulullah disebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin yang harus saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah, orang yang bertanggung jawab antara yang mimpin dan dipimpin, perbedaan agama, suku dan bangsa ini tapi hidup saling bertanggung jawab, dalam bahasa Islam disebut ra'iyah. Ra'iyah itulah yang kita kenal dengan bahasa rakyat. Jadi Indonesia itu menganut faham ra'iyah atau rakyat, hidup berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab. Makanya Islam di Indonesia nggak ribet, nggak kafir.
Makanya kalau di Islam dulu kufar kafir berarti orang ini tidak mengerti konsep ra'iyah. Makanya dia ini sebenarnya harus dipahamkan bahwa rakyat sebagai landasan konstitusional untuk menyebut warga bangsanya itu harus dipahami tidak lagi kufar kafir. Makanya kalau ra'iyah atau rakyat itu ngumpul disebut musyarakah, lahir konsep masyarakat. Kalau sudah masyarakat, lahirlah konsep, kalau berbeda faham, wasyawirum fil amri, lahir konsep musyawarah. Rakyat musyawarah, karena dulu yang bangun konsep ini adalah para wali, maka daerah ra'iyah disebut wilayah. Wilayah itulah yang akhirnya disepakati menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi harus dipahami, makanya jangan kufar kafir kalau di Indonesia, karena rakyat itu hidup berbeda agama, suku, bangsa dan agama, tapi saling bertanggung jawab. Itu makanya kita menggunakan bahasa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makanya kiai-kiai enggak kufar kafir, tapi beda dengan yang sekarang ini. Banyak yang kufar kafir, biasanya mereka itu enggak punya umatnya subscribe atau like ngono, makanya kufar kafir. Nah itulah makanya kita di Indonesia ini nyaman, aman dan tentram. Suriah dikit-dikit kufar kafir, ya perang gitu. Mesir hanya bersahabat dengan sesama Islam yang namanya Ikhwanul Muslimin, bentrok. Akhirnya kepala Ikhwanul Muslimin digantung di Mesir. Ada Hizbut Tahrir di Filistin, ya dikit-dikit kafir, ya bentrok. Afghanistan persoalan jenggot aja ribut, akhirnya apa? Ya sudah tembak-tembakan bersama Taliban. Nah kita di Indonesia rukun 24 jam, ngaji sambil nungging-nungging gini ya nggak apa-apa. Makanya Islam di Indonesia adalah Islam yang hidup bersama dalam perbedaan dengan yang lain, tapi hidup dalam keadaan riang gembira. 24 jam kita ngaji sepanjang tahun. Ini kan indahnya, makanya bangsa ini pelan-pelan bangkit dan menjadi bangsa yang cepat atau lambat akan menjadi bangsa besar. Karena kita ini bukan bangsa kecil, kita ini bangsa besar. Nah, makanya kita kemudian selalu bangun aja kebersamaan ini. Yang lain sudah melupakan kebersamaan, tapi santri nggak pernah melupakan kebersamaan. Dongo. Yang sing lainnya kan wis karek dongo dhewe baru ketap-ketap. Kalau tidak mau lagi doa bersama. Tapi kalau santri doa masih menghasilkan kebersamaan. Makanya kalau doa pasti bareng. Kiai ini sing dongo, santri ini sing amin. Wis kepegelan amin. Nah nanti kalau semuanya pengen berdoa diajak ke alun-alun air upas, akhirnya ada air upas berzikir, air upas istighosah. Kalau sudah seperti itu semua terlibat, yang jualan bakso ya terlibat, apa saja terlibat. Sama dengan sholawat, ini dikerjakan sendiri-sendiri juga nggak apa-apa. Ibu-ibu mau sholawatan sendiri boleh, yang santri sendiri boleh. Mau sholawatan model apa boleh, ada yang model Arab, marhaban ya nurul aini, marhaban boleh. Ada yang model simtuduror, wassalamun mustamirun, ulakini atajatan boleh. Model dangdutan boleh. Ya Rasulullah salamun alaik boleh. Model Jawa ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika boleh. Model Banjar
Bener Banjarmasin itu ada ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sani wa daraji fatayaji rodal alamin ya wahairal judi wal karomi kota baru gunungnya bamiga apa tapi di tangan para ulama sholawat yang di sana jadikan satu akhirnya ada air upas bersolawat. Kalau sudah seperti itu apa yang nggak terserap? Gelaran terserap, balon terserap, roda ekonomi berputar, keamanan terjaga, pengetahuan terjaga, kebersamaan terjaga. Lah kalau terus-terusan seperti ini, maka kemudian masyarakat akan merasakan nikmatnya kebersamaan, dan itu masyarakat membiayai dirinya sendiri. Iuran dewe untuk menjaga kebersamaan, untuk menjaga perdamaian. Akhirnya dengan cara-cara seperti ini polisi diuntungkan, bupati diuntungkan, camat diuntungkan, DPR diuntungkan. Diuntungkan apa? Karena masyarakat membiayai dirinya sendiri tanpa merepoti pemerintah. Makanya pemerintah harus mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena ini membantu pemerintah apa? Menjaga perdamaian, memutar roda ekonomi. Nah, ini yang kadang orang nggak paham. Nah ini caranya santri. Makanya kalau terus seperti ini kita nikmat. Makanya selagi masih ada santri, selagi masih ada para ulama yang ikut menjaga perdamaian dan menjaga keamanan NKRI dengan cara seperti ini, bangsa kita akan tetap aman-aman saja. Akan tetap tenang-tenang saja. Nah ini sesungguhnya makanya kita selalu bikin maulid, bikin apa, biar kita selalu juga ingat gitu lah, bahwa ini cara kita ikut menjaga agar bangsa ini tetap stabil, tetap aman, hidup terjaga kebersamaannya, roda ekonomi berputar, semuanya merasakan indahnya menjadi orang Indonesia. Amma ba'du. Lho iki baru mukadimah. Lho aku urung mulai ngaji. Ini baru pembukaan, kan ngaji mulutan. Wes yo ngaji alon-alon aja ngantuk ya. Oh, ngaji Maulid Nabi. Jadi kenapa kita ini ngaji Maulid Nabi? Biar kita ini gampang syukur. Kenapa kita harus gampang syukur? Karena kita ini benar-benar orang beruntung. Kita ini orang Indonesia, Nabi itu orang Mekah. Makanya namanya Muhammad. Orang yang ketemu Nabi juga orang Arab, namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu namanya sahabat karena namanya orang Arab. Maka nggak ada sahabat yang namanya Joni, itu nggak ada. Paijo gitu nggak ada. Nah itu menandakan bahwa jauh Rasulullah dari sana ke sini itu. Naik pesawat aja 9 jam. Loh kok kita masih kebagian? Maka kita harus bersyukur. Walaupun kadang bagiannya nggak banyak, nggak apa-apa. Quran 30 juz, ya ada yang masih kebagian 30 juz. Anggap saja itu grosir. Nah kalau kita nggak bisa grosir 30 juz, ya alhamdulillah masih kebagian eceran. Nah terus, ya alhamdulillah masih kebagian Yasin. Ada yang cuman kebagian kulhu, ada yang kebagian Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang kebagian kalau dipanggil suaminya jawabnya nun. Nah itu udah kebagian. Ya matur nuwun masih kebagian. Sholat itu banyak sekali yang diajarkan oleh Rasulullah. Alhamdulillah masih kebagian. Walaupun setahun sekali lebaran. Ada yang kebagian seminggu sekali Jumatan. Ada yang senangani baru maghrib tok. Ya alhamdulillah wis kebagian. Hadis banyak sekali. Alhamdulillah kita sudah kebagian. Innamal a'malu bin niat. Doa banyak sekali, alhamdulillah kita sudah kebagian doa makan sama doa kan udah cukup. Ya kalau yang kelas besar bagiannya ya nanti surganya bagus,
Nah kalau yang kita yang bagiannya dikit-dikit ya ada apa-apa, ngemper-ngemper dikit nggak apa-apa. Nah itu makanya mesti disyukuri. Makanya kita ini paling pinter bersyukur. Sehingga apapun disyukuri, Isra Mi'raj disyukuri, ono mulutan disyukuri, ono apa nuzulul Quran disyukuri, apa orang kita paling pinter bersyukur kalau sudah seperti ini. Makanya jangan heran kegiatan tahunan ini terus menerus, intinya cuma satu, bahwa ini semuanya adalah wujud bersyukur loh. Makanya karena kita wujudnya syukur, maka selalu ditambah oleh Allah menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik. Nah itu mengingatkan kita bahwa kita ini bukan orang Arab tapi masih kebagian. Sementara orang berusaha untuk belajar itu terus menerus. Dan ini akan terjadi generasi ke generasi. Generasi pertama namanya sahabat, itu yang ketemu Rasul. Ketika nggak ketemu Rasul, cuma ketemu sahabat, namanya tabi'in, pengikut. Nah setelah tabi'in, ya itu ada tabi'in, pengikutnya pengikut. Nah kalau kita ini kelasnya apa? Kan udah jauh sekali tabi'ut itu. Misalnya ini ada kiai-kiai di sini ikut Nahdlatul Ulama, berarti ikut Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari diajari sama Kiai Soleh, Kiai Khalil, Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari muridnya Kiai Khairon. Kiai Khairon muridnya Kiai Abdul Wahid Salatiga. Kiai Abdul Wahid muridnya Kiai Abdul Halim Boyolali. Kiai Abdul Halim muridnya Kiai Sufyan Tuban. Muridnya Kiai Jabbar. Kiai Jabbar muridnya Kiai Abdurrahman Lasem, muridnya Kiai Abdul Halim Benowo, muridnya Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, ini muridnya Sunan Kalijogo, ini muridnya Sunan Bonang, Sunan Bonang muridnya Sunan Ampel, Sunan Ampel muridnya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, Mbah Ibrahim Asmoro Kondi muridnya Syekh Jumadil Kubro, Syekh Jumadil Kubro muridnya Syekh Muhammad Paseh, Syekh Muhammad muridnya Syekh Ahmad Jalaluddin Campa, Syed Ahmad Jalaluddin muridnya Syed Abdul Malik Mongol, Syed Abdul Malik muridnya Syed Alawi Amil Faqih, muridnya Syed Ahmad Sokib Mirbat, muridnya Syed Ali Khalil Qasam, muridnya Syed Alwi, muridnya Syed Muhammad, muridnya Syed Alwi, muridnya Syed Ubaidillah, muridnya Syed Ahmad Al-Muhajir, muridnya Syed Aisyah, muridnya Syed Muhammad, muridnya Syed Ali Uraidi, muridnya Syed Ja'far Sodik, muridnya Syed Bakir, muridnya Syed Ali Zainal Abidin, muridnya Sayyidina Hasan Husain, murid Sayyidina Ali. Nah ini yang langsung muridnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanya muridnya ulama dengan muridnya Nabi ini gayanya pasti beda. Makanya murid-murid ulama ini ya gayanya gaya air upas gitu loh. Nah orang muridnya Nabi kalau makan pakai 3 jari, oh yang dimakan kurma sama roti. Nah kalau di sini maksa 3 jari ya kocar kacir, oh yang dimakan soto. Loh kan ini harus tahu kayak begini. Itu muridnya Nabi kalau sholat dipanah kakinya nggak kerasa lah. Muridnya Kiai ada nyamuk aja ngingang bingung. Ada bakul bakso pasti ting ting ting, bakso. Beda kelasnya ini. Makanya kalau muridnya Nabi sholatnya Allah Akbar nggak apa-apa. Oh nggak lihat karena hatinya khusyuk hanya kepada Allah. Muridnya Kiai takbirnya Allah Akbar, yang belakang mesti ini nyetop popo. Loh makanya kita ini dimang dengan gitu. Muridnya Nabi kalau zikir diem gini hatinya kepada Allah. Muridnya Kiai kok ikut diem gini ya turu. Makanya zikirnya gedek. Muridnya Nabi kalau zikir ya sudah tahu apa yang dizikirkan. Tapi muridnya ulama kalau kiainya nggak bunyi, dia nggak ngerti ini zikir apa. Makanya kiainya bunyi la ilallah. Makanya biar akhirnya yang belakang bisa menirukan. Loh kayak gitu itu kan harus dipahami. Jadi tidak dengan tiba-tiba harus nyontoh langsung seperti Rasulullah. Nah terus wong kampung piye? Wong ulama itu pewarise Kanjeng Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ya yang diwarisi beda-beda. Makanya gaya ngajarnya juga
Beda. Muridnya Nabi dipanggil sholat langsung datang langsung sholat. Muridnya Kiai dipanggil sholat masih di kebun goleki brondolan sawit. Ya. Makanya mestinya duhur setengah 12 bisa mundur setengah 3. Wis ngono pujian Robana ya Robana nggak datang tombo ati wong wis pegel nambane atine dhewe. Nek ora teko-teko baru kiai nesu diuruki anjang dirantal. Nah itu caranya, makanya sampean jangan kemudian sekarang ini banyak sekali orang yang hidup di zaman ulama tapi pengen gayane kaya sahabat, makanya banyak sekali masalah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit musyrik. Nah yang kayak gitu tidak lagi punya cara mempersatukan umat, makanya kelompok-kelompok ini kalau dibiarkan mesti akan bikin keributan karena tidak lagi rukun dengan umat. Jadi pentingnya itu. Makanya kiai-kiai ada orang mati kumpul untuk merekatkan persaudaraan agar yang ditinggal tidak terlalu nelongso, maka kumpul, terikat perkumpulan sampai seminggu 7 hari, nanti 40 hari lagi kumpul 1 tahun kumpul lagi. Setelah kumpul 1 tahun, setiap tahun khol. Setelah itu gurunya ditengok makamnya. Nah begitu nengok makam gurunya, oh guru di sana dia semua ditengok. Akhirnya tempat gurunya bersemayam pasti akan menghasilkan kerinduan terhadap tanah-tanah di mana gurunya disemayam. Karena kalau semua tanah di mana gurunya disemayamkan dirindukan, melahirkan rasa cinta, itu adalah cikal bakal cinta pada tanah air. Makanya orang-orang yang cinta kepada makam-makam gurunya nggak akan jadi teroris. Suruh ngebom Banjarmasin ya nggak berani, ada makamnya Guru Zaini. Suruh ngebom Surabaya nggak berani, ada makamnya Sunan Ampel. Kalau itu terus semua lah, inilah cara-cara santri menjaga kebersamaan ini. Makanya hari ini kita benar-benar merasakan nikmatnya jadi orang di Indonesia. Semua terjaga, yang muslim terjaga, yang non muslim juga tidak merasakan tekanan dari kaum muslimin, terutama santri. Makanya kita jaga, jangan sampai kemudian ada beberapa aliran-aliran baru yang suka tekan menekan. Nah ini penting, makanya yang cara-cara kayak gini penting. Makanya besok lagi kalau bikin acara lebih gede lagi, tumpengnya yang banyak, terus itunya yang banyak. Jadi akhirnya nanti sampai ngambil bawa pulang sayur, dimasak sayurnya barokah, nasi dibawa pulang, nasinya barokah, bikin nasi goreng, bikin apa barokah, pisang di situ ambil bawa pulang, kasih tiap dimakan, makanannya barokah. Makanya orang kalau maulid Nabi pasti yang diincar apa? Tabarruk makanan gitu lah. Nah itu makanya alhamdulillah di sini sudah ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Pak, insya Allah kita dengan mudah akan menitipkan sesuatu yang barokah ke dalam umat. Nah itu makanya tadi saya tetap iki sik ana wonge ora, saya nanya sama Ocit itu. Sono wonge ra sik. Tesih. Karena 2 tempat tidak bisa dilewati tadi itu. Mobilnya cemplung sak paru. Iya, dia nggak tahu itu jalan itu pernah digarap apa belum. Mau bisa jalan mobil. Padahal yang saya bawa itu udah Lexus. Lexus itu soknya bisa dinaikkan cus gitu, saya kelelep gitu. Kebayang gitu. Tapi nggak apa-apa, sampean jalan begitu lebih bagus daripada jalannya bagus. Kalau sampean jalannya bagus, operasi polisi sampai ke kampung-kampung. Lah motormu bodong kabeh. Dan mending jelek begitu jalannya, biar nanti polisi tidak mencari sampean ke kampung-kampung. Loh ya bener, aku seru kok. Orang bayar pajak, orang coba. Lah polisi mau operasi ke kampung ya wegah, jalannya welek.
Jadi itu caranya menyelamatkan motor bodong itu ya itu. Mulai bener kalau saya digarap. Akhirnya kalau saya ke sini saya kerasa betul bedanya jalan di Jawa sama di Kalimantan. Ya namanya juga mantan kali kan pasti bledok-bledok. Seneng saya, baru saya seneng itu. Itu sama dengan jogging keliling lapangan ya. Gorak. Saya perlu olahraga, ada olahraga. Iya makanya tapi, nah itulah yang kadang hanya karena persoalan seperti itu kita ini terus kemudian protes, ini negara kita jelek. Lah yang jalan seperti itu yang jelek juga masih banyak, nggak cuma di sini. Karena Indonesia itu luasnya luar biasa. Terus kita kadang membanggakan negara terdekat ini, Malaysia. Lihat itu jalannya Malaysia bagus. Malaysia lebih bagus dari Indonesia kan selalu begitu. Tapi sampean nggak tahu kan. Kemarin 6 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu lah, Menteri Keuangan Indonesia nagih utang ke Malaysia. Ternyata Malaysia punya utang ke Indonesia 250 triliun dan Malaysia nggak bisa bayar utang ke Indonesia. Loh, ayo. Karena kita nggak ngerti rumang sawo. Indonesia itu sing diurusi akeh, gitu loh. Makanya kita kadang hanya karena seperti itu terus kita menjelek-jelekkan pemerintah. Sing diurusi pemerintah itu akeh. Dan di sini kan nggak terlalu butuh jalan bagus, wong gue lewatan sawit ya kok apik-apik kok. Lah iya kan kalau di Jawa kan lewatan manusia jadi harus bagus. Wah ini lewatan kayu, lewatan sawit ya lo apik-apik apa. Sementara sampean ning kebun ya mlaku. Namun lewat jalan ya operasi bubar sampean. Tak delok motore ora ono sing suratan bal. Jangan-jangan motor iku ya ora ono surate pancen apa bubar. Gitu Pak Polisi, Pak Kapolsek. Tak lapor ke sekalian. Monggo kalau mau dioperasi habis ini. Tapi janganlah jalannya jelek. Sakno. Nah kita ini diem-diem kan kadang kita ini selalu melupakan bahwa kita ini punya bangsa yang bagus, bangsa yang indah. Nah kita ini suka hari-hari ini kan paling hobi menjelekkan bangsanya karena misalnya sawit murah. Wah ini loh, sawit itu komoditas internasional yang menentukan bukan pemerintah Indonesia, itu perdagangan internasional. Lalu sampai nandur apa cipluan dulu ya, sampai bisa menentukan harga karena dia bukan komoditas internasional. Karet itu ya sama, karet sini murah, karetnya wong Brazil ya murah sama. Minyak larang, komplain, oh sak donya ini minyak naik semua hari ini nggak ada minyak nggak naik. Yang repot itu Inggris, di duit raiso tuku panganan karena makanan tidak ada. Mending sampean orang di duit nih iso utang panganan. Ini enak kita jadi orang Indonesia, kira di ijazah ya iso urip. Asal sergem gawa setrum ning kali ya urip. Lengke. Orang duwe kebun ya urip. Asal sergem jigo brondolan ya urip. Kalau delik-delik. Lah iya dong kita enak. PT-PT besar lah kroso brondolane dijikuki ngono. Gayane golek jamur padahal golek brondolan. Wis apal aku diceritani kalau ngene. Modus itu. Ya biasa aja wong mriki itu biasa kok. Indah. Makanya kita ini hidup dalam situasi yang sangat indah. Wong Eropa iso gawe WhatsApp, kene ya iso duwe WhatsApp. Wong kono iso gawe pesawat, kene ya iso tuku. Kono iso gawe handphone, kene tuku. Dadi wong kene iki enak tuku. Merdeka. Wong Jepang iso gawe motor, kene tuku. Ora ono surate ora apa-apa. Jadi wong Indonesia niki wis paling enak, ora ono wong ngecek.
tuku kebun dhuwit kondi ora ana sing takok kowe oleh duit tok kondi. Padahal nyetrum. Iwak golek iwak haruan ngene ya. Nah ini di Indonesia enak. Wong Eropa ini ku wis delongkas wis kena musim dingin. Kademen. Godhonge rontok, ora duwe daun. Yang enggak rontok cuma daun cemara. Makanya bulan Desember nek wong Nasrani, dulur-dulur Nasrani niku pakai daun cemara karena bulan Desember sing ora rontok godhonge dan bisa dihias iku daun cemara. Soalnya wong Eropa coba Natal iku asli kene iso godhong jambu iso macam. Makanya jangan tanam cemara di depan masjid kami. Itu pohon Kristen. Semenjak kapan pohon punya agama? Loh kan kudu dipahami ini indah kan Indonesia. Luar biasa makanya ngerupun. Wong Amerika saiki ya poso uripe. Iku jaminan besar di perbankan ya wis ora ono jaminane. Lah dadi kok pikir sing Indonesia tok, semua negara, Cina itu saiki bingung ngenai makan 2 miliar orang. Loh, dalam satu hari mencukupi gandum 1 juta ton wis ora kecukupan sakniki. Terancam kelangkaan pangan, makanya nek duwe gandum digawe mie terus disumpit cek awet. Coba nek carane dicawuk kaya wong Indonesia cepet entek. Nah itu Indonesia, jadi kita masih punya keindahan-keindahan. Kita punya bangsa yang indah, persaudaraan yang indah. Mari kita jaga. Ojo ngasih mulane ana ning WhatsApp hoa-hoa aja dirungokno. Ini kaum muslimin tertindas jare sapa? Wong kaum muslimin paling akeh kok tertindas. Ini kriminalisasi ulama, ya ulamamu ae sing kriminal. Nggih betul. Jadi jangan kita ini tiba-tiba mengolok-olok diri sendiri. Paling enak Malaysia jam 10 malam pengajian wis ora oleh. Iki lho ngenteni kiai sampai jam 2 ya ora laporan. Lah ini negara Indonesia enggak ada kayak begini apa tumon. Kami ini sik gelem ngaji ini gak wong enggak santri ora eneng ngantuk-ngantuk. Enggak. Ya mau jam 10 wis ngomel. Kok kiai ini lho teko-teko nang ndi. Begitu pegel ngomel tinggal turu. Begitu tangi kiai ini wis teko lho tak terus mangsane sik sore. Padahal itu wis subuh. Lah iki nek Indonesia apa tumah. Lah ini yang ulama yang kita niki membuat pengajian keison gede supaya besok menghadap Allah punya saksi bahwa ikut ngaji. Nek matane melek ya matane ngaji, nek kupinge ngrungokno ya kupinge ngaji. Lah nek matane turu ya ora ngaji. Tapi selagi bokongnya masih duduk di situ, bokongnya termasuk bokong ngaji. Dan enggak, sesuk dihisab mana ngajimu? Enggak ada ya Allah, di mata enggak lihat ya Allah, di telinga enggak denger ya Allah. Lah ngajimu ning ndi? Teng bokong ya Allah. Ya itu hitung bokongnya wa tasyhadu arjulum. Iya bokongnya bokong ngaji. Ya wis bokongmu mlebu swarga. Bokong tok ya Allah. Lho itu makanya Indonesia itu indah. Ya itu. Sing ra iso ngaji dirungokno speaker. Akhirnya kupingnya mesti tahu dadi kuping ngaji. Jadi takon ndi Quranmu ning lambe? Mboten iso maca ya Allah. Ya moto, ndak bisa baca. Lah terus Quranmu di mana? Di telinga ya Allah. Hisab telinganya. Oh, tahu ngrungokno semaan Quran. Ya udah kupingmu masuk surga. Kuping tok Allah. Makanya ngene gitu lah. Nah itu makanya sampean gini. Nah kebetulan malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Lah Nabi ini sing dimuluti kok sampean iki lho kok ora sabar ngenteni sing Nabi iku sapa? Lho Nabi diperingati Maulidnya, sampean kan umate. Lah umat kok ora sabar ngenteni Maulid Nabi. Sing Nabi iku sampean apa Kanjeng? Nabi ya di umat sing sabar, makanya rada tak sengaja teko rada isuk mau. Iki umatnya Nabi tenan kok ora ngono. Nah umat Nabi tenan kok tekan sesuk tetep ditunggu nih karena besok pengen ikut
Lo pengen dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Wong pengen itu syafaat atau Nabi ini mulutane rung rampung, sing dibutuhno wis sing butuh wis mulai ae rada gemblung ngene. Nah ini carane, makane ya sing rukun, lungguh, sing anteng iki peringatan Maulid Nabi. Muga-muga sedaya barokah, sedaya manfaat. Al-Fatihah. Alaihim wa maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmatak wa dhakkirna wa nasihna lakum ridaka ya Allah ya Allah. Wa bihaqqi rabbana nas'aluka min dhurriyyatin dhurriyyatin ghayri zinatil muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al minan nasi tahwila yarzuquna wa yashkurun. Ij'al awladana dzurriyyatina dzurriyyah rupasyallah. Alilal anil khair wal ibadah qalsun qiyamul iman. Ya baina ummatina masyayikhina wa jaddi masyayikhina rupasyallah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lahum. Allahumma ij'al qabrahum min jinan Allahumma ij'al qabrahum min Rasulullah. Yaqtul mana rijal rabbika wa bi'atamarudiyya wa taqul ibadatu rabbana inna rabbana hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar Allahumma ij'alna ummatan sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Berkenan terakhir untuk Romo yang menandatangani resmian resmi. Ya, sini. Jauh, ya. Dari tindak belakang. Siap. Terima kasih. Baik, setelah acara ini akan dokumentasi barangkali Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Gusmani, Pak Kabakesra untuk foto bareng. Monggo silakan. Sini Pak Kapolsek. Biar dua-dua. Iya. Janjian Pak Kapolsek dengan Pak silakan diambil berkatnya. Ya. Sudah? Baik, sudah. Sudah? Monggo, Mas Ibu, Yai, Romo.
Mau foto, Adra, susah datang, susah Adra. Betul. Ayo cepat. Ini pinter ini, kasih di barokai ini, pangan ini. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada para kiai, para sakit, monggo diaturkan mampir di Pak Khalid SP2 untuk ramah-ramah kali Romayai dan ijazah pengisian banser dan masyarakat yang ingin ikut ijazahan. Monggo. Aku orang duwe plak kresek apa aja. Ada pasang berapa? Ngemplok anu sik. Pak, sing kuat, Pak. Sing kuat, Pak. Itu tanganku dawa. Aku nak golek-oleh ija. Dan barokah. Nanti Pak ya, barokah. Ya. Sampai licik mbok gua mlayu terus kok. Yang belum.